langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kelas berdoa. Ya Bu, baiklah teman-teman semua, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Tadi siapa yang tidak hadir hari ini? Ada sama Ibu. Baik, Ibu minta tolong kalian lihat kanan kirinya ada terdapat sampah atau tidak? Tidak, Bu. Ya, di sini Ibu ada pantun nih buat kalian. Nanti kalian bilang cakep ya? Iya. Iya. Pergi belanja ke pasar. Saking kesana jadi kesasar. Cicero, seorang ahli hukum masa lalu, mengatakan hukum sosialitas ini di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum mengikat seluruh anggota masyarakat dan dijadikan sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional atau hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia terdiri dari hukum tidak tertulis, contohnya norma kesopanan dan norma kesusilaan, serta hukum tertulis, contohnya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat dan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang Peraturan
Indonesia memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain, sehingga peraturan yang lain isinya harus sesuai atau berdasarkan pada peraturan yang lebih tinggi. Ini bukan. Kalian ada yang tahu tidak? Ada berapa total bukan tadi? 7, Bu. Saya sebutkan. Dwi, apa itu? Ada 7. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Penetapan Majelis Musyawarah Rakyat (MPR). Yang ketiga, Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang. Yang kelima, Peraturan Pemerintah. Yang keenam, Keputusan
diberi waktu 5 menit ya pengerjaannya ya. Kami silakan yang mau maju. Semuanya dari pertama itu ada kelompok 1. Oke. Dulu ya. Oh ya, saya butuh ini, Pak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak baik, kami dari kelompok 1 yang beranggota ini kelompok. Langsung aja ya. Yang pertama itu soalnya itu apa yang dimaksud dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan tentang peraturan undang-undang Perpu serta bagaimana kedudukan Perpu dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu Perpu itu adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan darurat atau mendesak yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penyelesaiannya melalui mekanisme pembentukan undang-undang biasa. Nah, terdapat juga syarat penerbitan Perpu, yaitu 1. Kegentingan, yang kedua memaksa, dan yang ketiga tidak dapat diatasi dengan cara lain. Lalu ada juga prosedur penerbitan Perpu. Yang pertama itu pengajuan usul, yang kedua pembahasan di DPR, yang ketiga pengambilan keputusan. Nah, lalu yang terakhir ini kedudukan Perpu dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hierarki ini yaitu Perpu memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang. Baik, sekian Bu dari kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 menjawab soal nomor 2, Bu, mengenai peraturan daerah atau perda memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan peraturan undang-undang pusat. Coba jelaskan mengapa demikian dan berikan contoh di mana perda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi, karena peraturan daerah seperti diterima dalam peraturan undang-undang nasional mana berada di bawah peraturan undang-undang yang tinggi, maka perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang yang tinggi. Jika perda bertentangan dengan peraturan undang-undang yang tinggi, maka perda tersebut dapat dibatalkan. Contohnya, 1. Perda tentang pengelolaan sampah. Suatu daerah membuat perda yang membolehkan mengelola sampah sembarangan di sungai. Namun, peraturan perundang-undangan lebih bisa disahkan dalam pengelolaan sampah sesuai aturan ini. Dan kasus ini perda bertentangan dan tidak bisa. Iya, terima kasih. Kalian dapat apa semuanya? Ini untuk 1 dan 2 ya. Pergi ya kalian. 1 dan 2. Baik, Bu. Undang-undang. Kalau undang-undang itu bersumber
dibuat oleh lembaga legislatif atau DPR yang disahkan oleh Presiden. Nah, sedangkan peraturan pemerintah itu ditetapkan oleh Presiden. Nah, kalau undang-undang itu tingkatnya tertinggi secara hierarki nomor urutan 2. Kalau peraturan pemerintah nomor hierarkinya itu peraturan ketiga. Nah, jadi itu teman-teman semua hasil dari diskusi kelompok kami. Ini di sini ada dua kalian. Nah, di sini dua saat tulis ya untuk kalian. Oh, ya, Ibu. Ibu, sebentar, Bu. Ya, ya. Ibu, HP saya lagi dapat. Oh ya. Nanti lagi. Ya, Bu, kodenya, Bu. Ada berapa soal, Bu? 5. Iya. Nanti Bu. Bu, bentar, Bu, ya. Ya. Udah cukup 28 dan 9. Iya. Kamu udah keliling? Boleh disebutkan Bu? 403 28 dan 9. Udah, Bu. Belum, Bu. Kasih nilai kecil ya. Berapa Bu? Iya. Berapa Bu tadi kodenya Bu? 403. Mata saya minus Bu. 403 28 9. Ibu sudah. Sebentar Bu. Sudah sekali, Bu. Ayo itu 1 ke 3. Pelan-pelan. Mau diukur Bu. Tutup.
perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hierarki peraturan perundang-undangan dibuat untuk menciptakan harmonisasi antar peraturan sehingga tidak ada peraturan yang bertentangan. Ya, Bu. Baik. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa